berdasarkan hasil penyelidikan melalui pengumpulan keterangan saksi-saksi yang ada dikaitkan dengan barang bukti maupun petunjuk yang telah kami kumpulkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 kami telah melaksanakan gelar perkara. Kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik oleh Selapor Baris Krim Polri. Artis Thamara Tiasmara kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya untuk kedua kalinya terkait kasus kematian anaknya Dante, 6, yang diduga ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi. Kuasa hukum Thamara, Sandi Arifin, mengatakan kliennya dicecar 9 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 6 jam tersebut. Hari ini agendanya, klien kami Mbak Thamara diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan itu. Pertanyaannya kurang lebih 9 pertanyaan, ujarnya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin 19 Februari. Sandi mengatakan dalam pemeriksaan tersebut terdapat beberapa pertanyaan baru yang dilayangkan penyidik ke kliennya. Ia mengaku juga turut menyerahkan sejumlah bukti tambahan terkait kematian Dante kepada penyidik. Ia adalah barang bukti, kami tidak boleh menyampaikan. Tapi intinya keterkaitan dengan case yang lagi berjalan, ujarnya. Selain kliennya, Sandi menyebut ibunda dari Thamara yakni Ristia Aryuni juga turut diperiksa penyidik terkait kematian Dante. Nantinya, kata dia, pemeriksaan bakal dilakukan kepada pihak sekolah renang tempat Dante belajar. Juga tadi mama sudah diperiksa juga, tante sudah diperiksa juga. Seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kita akan teruskan lagi pemeriksaan di hari Rabu dan kami mendapatkan informasi dari pihak sekolah ada pemeriksaan hari Rabu lebih lanjut, tuturnya. Sebelumnya, Dante anak dari Thamara dilaporkan meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan Yuda Arfandi, yang merupakan kekasih Thamara, sebagai tersangka dalam kasus ini. Yuda pun ditangkap aparat kepolisian di daerah Pondok Kelapa. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, polisi lantas melakukan penahanan terhadap Yuda. Dalam kasus ini, Yuda dijerat pasal 76C Jo pasal 80 U nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP. Kepada polisi, Yuda mengaku alasannya membenamkan Dante di kolam renang itu adalah untuk latihan pernapasan agar lebih kuat. Berdasarkan hasil autopsi, Dante dipastikan meninggal karena tenggelam. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan pada tubuh korban. Polemik kematian Dante, anak sematawayang Thamara Tiasmara dengan Angger Dimas masih menuai sorotan publik. Thamara Tiasmara diduga bersekongkol dengan kekasihnya Yuda Arfandi, yang kini ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Dante. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan rekaman CCTV serta sejumlah hasil autopsi yang dilakukan pada jasad Dante. Dari rekaman CCTV, terlihat bahwa ia diduga berusaha menenggelamkan Dante berulang kali di dalam kolam renang umum. Di tengah kasus ini bergulir, psikolog Wiwik Anggraini dalam tayangan video yang beredar di media sosial mengatakan bahwa Thamara Tiasmara tidak terlihat menunjukkan adanya kekecewaan. Wiwik mengatakan adanya kejanggalan saat melihat respons Thamara setelah 7 hari kematian anaknya. Ia melihat dari sejumlah foto yang beredar di media sosial. Dari senyumnya itu kayak bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu. Matanya juga nggak sembab sama sekali, kata Wiwik. Artinya bisa jadi memang sebelum peristiwa itu sudah ada hubungan tidak harmonis antara anak dengan ibunya, sambungnya. Wiwik juga menyinggung soal sejumlah luka lebam di tubuh Dante. Seharusnya itu juga ditelusuri bagaimana luka itu bisa ada sebelum meninggal, paparnya. Tapi memang tidak ada nampak kecewa yang berat karena bisa lihat dari selfie dia di depan karangan bunga yang masih bisa senyum. Kok bisa, sekuat itu?
Ya, memang mental orang beda-beda, tapi ada apa dengan mental dia, lanjutnya. Wiwik justru melihat bahwa Tamara seolah merasa harus menutupi suatu hal yang selama ini sengaja dipendamnya. Saya lihat energi kekecewaan dan kesedihan tidak ada, lebih kebingungan karena masalahnya runyam dan seolah-olah dia sibuk menutupi itu, pungkasnya. Penyidik Polda Metro Jaya terus mengusut teka-teki motif kasus kematian anak selebritas, Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif Pramudityo. Yang terbaru, polisi kembali memeriksa Tamara dan ibunya Ristia Ayuni. Usai pemeriksaan, Ibu Tamara, yang juga merupakan nenek Dante, tak kuasa menahan tangis. Ia mengaku selama ini percaya kepada tersangka, Yuda Arfan. Nenek korban menyebut tersangka 2 kali meminta izin kepada dirinya untuk mengajak almarhum Dante berenang. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menyoroti kasus kematian Dante, anak berusia 6 tahun yang meregang nyawa di kolam renang pada 27 Januari 2024. Meski saat ini polisi sudah menetapkan seorang tersangka yakni Yuda Arfandi, masyarakat masih menunggu kelanjutan proses penyidikan kasus ini. Alvin menyebut kematian Raden Adante Halif Pramudityo yang berusia 6 tahun harus dikuak lebih dalam. Sebab, anak sematawayang Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, sudah bercerai, itu syarat dugaan kelalaian dari ibundanya. Tentu aja dalam kasus Dante itu Tamara harus diperiksa karena yang memberikan Dante itu ke pacarnya dia. Jadi tentu saja dikit atau banyak ada peran sertanya dan dia perlu diperiksa, apakah ini kesengajaan atau kelalaian. Kelalaian pun juga ada pidananya, kata Alvin kepada diswai.id, Senin 19 Februari 2024. Alvin memaparkan, sejatinya bila terbukti ada unsur kelalaian dalam kematian Dante, polisi bisa menetapkan Tamara menjadi tersangka. Terlebih, bila bukti mengarah ke sana yang menyebabkan Dante meregang nyawa, maka unsur pidananya akan kuat. Jadi ada ancaman pidananya juga di situ karena hilangnya seseorang itu tidak terlepas dari tanggung jawab yang ada kepada orang tua yang ngurusnya. Sehingga dia, Tamara, kan yang menyerahkan sekarang ke pacarnya setelah cerai. Harusnya Tamara kan enggak sembarangan ngasih ke pacarnya atau ke siapa tanpa supervisi yang cukup di situ, tutur Alvin. Selain itu, Dante yang meninggal saat latihan berenang juga dirasa janggal oleh Alvin. Sebab, anak sekecil itu tak semestinya latihan renang di kolam dewasa dengan kedalaman yang sangat tidak ramah anak. Menurut Alvin, jika benar Dante dilatih pernapasan di kolam renang, tak seharusnya berada di kolam yang ketinggiannya khusus orang dewasa. Apalagi berenang di kolam 1,5 meter untuk belajar menarik napas, belajarnya kolam yang 1 meter aja cukup atau di kolam yang sama tingginya. Tinggal jongkok, terus berdiri lagi jongkok berdiri lagi kan bisa itu kan kalau untuk belajar nafas kenapa harus ke kolam yang sangat dalam? Jadi di situ berarti ada unsur kesengajaan gitu loh, ungkapnya.